Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name Nur Fadila Ramadan from Group 2. I want to tell about what is infinitive. An infinitive is a verb form that acts as other parts of speech in a sentence. It is formed with two plus base form of the verb. Point 1. Common verbs followed by infinitive. Infinitive can be used as an object following the verb. For the example, Jim always forgets to eat. An adverb modifying a verb. You, for the example, you promised to buy me a diamond ring. An adjective modifying a noun. For the example, Tara has the ability to succeed. Point 2. Common verbs followed by either infinitive or gerund. Some verbs can be followed by an infinitive or a gerund without causing a change meaning. For the example, will you continue working after you give birth? And will you continue to work after you give birth? Some verbs can be followed by an infinitive or a gerund, but with a change in meaning. For the example, he stopped drinking coffee, and he stopped to drink coffee. Point 3. It plus infinitive gerunds or an infinitive as a subject. It plus infinitive. For the example, it's difficult for me to guess what will happen. It takes 10 minutes to get ready. It plus gerunds. For the example, it's no use trying to escape. And the last one is infinitive as a subject. To swim in that sea might be dangerous, and to tell the truth is important. Thank you. Halo, selamat siang. Saya dengan Devara dari kelompok 2. Kali ini saya akan membacakan materi berupa reference list of verbs followed by gerund and infinitives. Pertama, apa itu gerund? Gerund adalah kata kerja yang berakhiran ing yang berfungsi sebagai kata benda. Gerund biasanya digunakan setelah beberapa kata kerja yang berbeda. Berikut adalah daftar dari beberapa kata kerja tersebut dan kalimat yang bisa dipakai. Suggest. I suggest buying a new camera. Allow. She allows using smartphones in class. And the last is discuss. We like to discuss learning techniques. Yang kedua yaitu infinitive. Apa itu infinitive? Infinitive adalah bentuk dasar atau akar kata kerja dan biasanya didahului dengan ke. Berikut merupakan contoh dari beberapa daftar kata kerja yang dapat diikuti oleh infinitif dan juga beberapa kalimat yang bisa dipakai. Yang pertama adalah agree. Tom agreed to help me with the work. Arrange. I arranged to meet David next week. Dan terakhir yaitu attempt. Dog attempted to say something. Baik, itu saja yang saya bawakan untuk hari ini. Bagian berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya yaitu adalah poin ke-6 tentang infinitive of purpose in order to. In order to digunakan untuk mengekspresikan suatu tujuan dari seseorang. Frasa ini biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan dengan kata tanya kenapa atau why, tapi tidak menutup kemungkinan itu tidak hanya untuk question aja. Nah, dilansir dari Cambridge Dictionary, in order to ini merupakan subordinate conjunction yang diikuti bare infinitive. Bare infinitive yaitu tentang verb yang tidak menggunakan to. Nah, ini tuh merupakan verb one yang digunakan. Mengapa tidak menggunakan to? Karena sudah ada penambahan in order to-nya ini tadi. Nah, kalau misalkan infinitif saja itu yaitu verb one
to ditambah dengan verb one atau base verb. Nah, itu adalah perbedaan dari bare infinitive dengan infinitive. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keduanya itu berada di dalam suatu subordinate clause yang berfungsi untuk mengungkapkan tujuan dari sesuatu di dalam main clause. Jadi fungsinya untuk menjelaskan main clause tersebut gitu. Dan infinitive di sini tidak berfungsi sebagai verb, guys. Jadi berfungsi sebagai bisa kata sifat, kata benda, ataupun keterangan yang lain, tetapi tidak berfungsi sebagai verb. Nah, apa aja nih contohnya? Nah, contohnya yang pertama bisa in order to succeed, you have to believe in yourself. Jadi in order to di sini peletakannya bisa di tengah, bisa di awal juga atau bisa di akhir. Nah, kalau misalkan yang di tengah, mungkin contohnya dengan the student woke up early in order to do homework. Jadi in order to di sini sebagai menjelaskan tentang keterangannya. Nah, setelah order to ada do. Do di sini adalah verb one. Nah, untuk contoh yang tadi setelah in order to itu ada succeed. Succeed itu juga verb one. Nah, jadi di situ guys, perbedaan antara hanya verb biasa atau formula-formula yang biasa dengan formula yang menggunakan verb 2 nih. Maksudnya yang satu adalah main verb, yang satu adalah verb infinitive, like that. Nah, untuk contoh yang negatif itu ada nggak sih, Kak? Gitu. Ada, tentu ada. Nah, in order to di sini bisa menggunakan positif ataupun negatif. Nah, kalau negatif itu formulanya gimana ya? Negatif itu selalu in order to-nya itu sebelum to-nya harus ditambahkan not. Jadi not-nya itu bukan setelah to ya, tetapi not-nya itu sebelum to. Jadi in order not to plus infinitive. Contohnya gimana, Kak? Misalkan he got up early in order not to miss the bus. Jadi dia bangun pagi nih, karena kenapa nih? Ya karena tujuannya biar tidak ketinggalan bis, ya kan? Jadi in order not to miss the bus. Nah, bisa saya ingatkan lagi, setelah to di sini langsung miss. Miss itu adalah verb one atau base verb. Jadi setelah to itu harus verb one ya, bukan verb to atau verb participle ataupun yang lainnya, apalagi verb ing. Jadi infinitive dan gerund itu sangat-sangat berbeda. Nah, kalau untuk yang selanjutnya yaitu poin ke-7 tentang adjectives followed by infinitives. Nah, strukturnya atau formulanya apa aja nih? Nah, di sini adjective itu potentially followed by a noun or noun phrase. Jadi selalu berhubungan antara noun atau noun phrase. Nah, baru diikuti oleh to infinitive. For example, it is expensive to buy. Berarti is expensive-nya itu adalah verb, ya kan? Nah, terus habis itu to buy. To buy di sini adalah infinitive. Jadi setelah itu harus verb one ya, saya ingatkan sekali lagi, baik itu penggunaan in order to ataupun adjectives. Nah, untuk penggunaan adjektifnya ini apa aja sih, Kak, yang bisa dipakai? Tentu sangat banyak sekali, tak terhingga mungkin ya. Dan tapi harus verb one ya. Setelah adjectives yang digunakan harus verb one dalam verb infinitive. Nah, kalau adjektif yang dipakai tentu saja bisa banyak, bisa clever, difficult, easy, hard, impossible, nice, possible, right, wrong juga bisa. Nah, untuk example-nya apa aja nih? Mungkin aku akan memberikan sedikit, tapi lebih lengkapnya ada di PPT, jadi bisa dilihat. Yang pertama yaitu saya menggunakan contoh tentang clever. You are clever to stop working there. They don't pay you enough. Nah, di sini terlihat bahwa clever ini adalah adjective. Kena bisa jadi main verb-nya harus menggunakan to be, yaitu SMR, atau kalau untuk penggunaan lampau bisa menggunakan was atau were. Nah, di sini yaitu you are clever to stop. Nah, stop ini adalah verb tapi diikuti oleh to, berarti di sini masuknya infinitive verb. Tapi fungsinya bukan sebagai verb, yaitu sebagai keterangan. To stop working there. They don't pay you enough. Itu adalah keterangan atau kelanjutannya. Nah, tapi kita fokus ke dalam you are clever to stop-nya itu tadi. Nah, untuk contoh yang kedua bisa menggunakan difficult nih. Difficult artinya kan sulit, berarti masuknya ke dalam adjective. Misalkan kalimatnya, it is very difficult for me to breathe because it smells horrible. Jadi di sini tuh fokusnya hanya kepada setelah adjective langsung kepada to infinitive. Jadi ada penambahan to dan juga verb one atau base verb.
Jadi fokus kita kepada infinitif yaitu menggunakan verb one ya. Nah, tapi juga penggunaan to. Tetapi jika penggunaan in order to yang tadi itu harus tidak usah menggunakan penambahan to lagi. Jadi langsung kepada verb one-nya itu.